Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوتي في الله وأخوات أعزني الله وإياكم kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan adab makan. Kita masih dalam pembahasan adab makan. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengambil 3 adab makan. Siapa bisa menyebutkan yang 3 itu apa saja? Yang pertama apa? Bismillah. Membaca Bismillah. Ya. Sebelum makan membaca Bismillah. Kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, makan dari yang terdekat dari kita. Ini memang kalau orang memandang kayaknya sepele, bapak-bapak, ibu-ibu, akan tetapi manfaat dan faedahnya sangat luar biasa sebenarnya. Baik itu manfaat atau faedahnya yang sifatnya ukhrawi maupun yang sifatnya duniawi. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ketiga dari bab atau bab yang berhubungan tentang adab makan, ya. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini masih menjelaskan tentang pentingnya kita atau diperintahkannya kita untuk membaca bismillah sebelum makan. Kita baca hadisnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha' wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Rawahu Muslim.
dari sahabat Jabir, ya, radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki atau seseorang masuk rumah, memasuki rumahnya, ya, apabila seorang laki-laki memasuki rumahnya, fadzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan dia juga berzikir ketika hendak makan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala asyaitanu li ashabih, maka setan itu, Pak Bu, dia akan berkata kepada teman-temannya. Apa kata setan kepada teman-temannya? La mabita lakum wala asya. Kalian tidak punya tempat bermalam hari ini di rumah itu. Di rumah laki-laki yang tadi ketika dia mau masuk rumah, dia membaca doa masuk rumah. Dan ketika dia makan, dia membaca doa makan, doa sebelum makan. Maka kata syaitan kepada teman-temannya, kalian tidak ada punya tempat bermalam malam ini. Dan kalian juga tidak ada makan malam pada malam hari ini. Kata setan kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya. Jadi Pak Bu, setan itu punya teman-teman juga, punya rekan-rekan juga, bukan manusia saja. Setan juga punya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi. Nah, ini kebalikannya. Apabila seseorang dia masuk rumah, mau masuk rumah, tapi tidak berzikir ketika masuk ke dalam rumahnya tersebut, ya, qala syaitan, maka setan berkata kepada teman-temannya, rekan-rekannya. Apa kata setan kepada teman-temannya? Adraktumul mabit. Sekarang kalian ada tempat bermalam. Tadi laki-laki tadi, si fulan tadi, ketika mau masuk rumah, dia tidak baca doa sebelum masuk rumah. Nah, ada tempat tidur sekarang. Ya, makanya Pak Bu, bisa jadi kok di rumah tuh suasananya tuh tidak nyaman gitu. Bahkan kalau ada orang penakut tuh horor rasanya katanya. Ya mungkin ketika masuk rumah dia tidak baca doa. Mungkin saja itu. Ya, jadi setan itu bermalam di rumahnya itu. Setan bermalam di rumahnya. Kemudian wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Ya. Apabila dia tidak membaca bismillah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau makan. Nah, apa kata setan kepada rekan-rekannya, teman-temannya, konco-konconya? Dia bilang apa? Adraktumul mabita wal asya. Nah, malam ini kamu dapat tempat tidur dan juga dapat apa? Makan malam. Nah, kita baca nih apa penjelasan maksud dari hadis ini. Baik, kita baca. Kata Syekh di sini, An Jabirin radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara Allah taala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la asya dzalika li anna al-insan dzakara Allah. Kata Syekh di sini, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki, seseorang masuk ke rumahnya, kemudian dia berzikir ketika mau masuk ke dalam rumahnya tersebut, ya, dan dia juga berzikir ketika mau makan, maksudnya membaca bismillah sebelum makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, rekan-rekannya,
maka pada malam hari ini kalian tidak memiliki tempat untuk menginap dan juga kalian tidak memiliki makan malam pada malam hari ini. Dzalika li'annal insana dzakarallaha. Yang demikian itu karena manusia ketika dia mau masuk ke rumahnya, dia membaca doa sebelum masuk rumah. Ketika mau makan, dia baca doa bismillah. Makanya apa? Makanya setan tidak ada tempat untuk bermabit atau menginap pada malam hari, dan juga tidak ada makan malam bagi dia untuk malam tersebut, karena orang tadi dia masuk berzikir kepada Allah. Kemudian di sini kata Syekh, wa dzakarullah wa dzikrullah ta'ala 'inda dukhulil baiti an yaqula bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa as'aluka khairal makhraj. Ya, sini kata Syekh, zikir ketika masuk rumah. Sudah hafal Pak Bu? Yang dibacakan Syekh ini yang agak panjangnya nih. Ada yang versi yang lebih pendek. Yang lebih pendek dari ini. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu yang lebih pendek. Ini dalam riwayat yang lain ada seperti itu. Nah, jadi Pak Bu, biasakan ketika kita mau masuk rumah berzikir. Baca doa ini. Doanya pendek. Ya, doanya tidak terlalu panjang. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Berapa penggalan itu? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. 3 penggalan. Kita biasakan ngafal ini Pak Bu. Kalau kita melihat dari teks hadis ini, ya, Nabi mengatakan orang yang masuk ke dalam rumah, dia tidak berzikir ketika mau masuk ke dalam rumah. Nah, setan ikut apa? Ikut tidur di rumah itu. Nah, ikut tidur setan di rumah itu. Nah, makanya Bapak Ibu, biasakan kita berzikir mau masuk rumah. Kita lanjutkan dulu sini. Bismillahi walajna, artinya dengan menyebut nama Allah aku masuk. Ya, aku masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah Rabb kami, ya, kami bertawakal. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan ketika masuk, ya, sebaik-baik tempat masuk. Nah, jadi ya Allah, aku memohon kepada Engkau sebaik-baik tempat masuk. Wa as'aluka khairal makhraj, dan aku memohon kepada Engkau sebaik-baik tempat keluar. Hadza dzikru inda dukhulil manzil. Kata Syekh di sini, ini doa ketika masuk rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekarang Pak Bu, apalagi yang sekolah di sekolah-sekolah Islam itu ya, anak-anak SD, TK, itu Masya Allah, hafal dia doa apa? Doa-doa yang pendek-pendek, doa-doa harian itu. Doa mau makan, doa setelah makan, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa masuk WC, keluar WC. Nah, seharusnya Pak Bu, seorang penuntut ilmu, nah, amalan-amalan yang dianggap sepele seperti ini harus diprioritaskan juga hendaknya. Dimulai dulu dari yang kecil-kecil. Kadang-kadang Bapak Ibu-ibu, ada seorang penuntut ilmu yang terlalu semangat, lupa dengan yang seperti ini. Ya, dia lupa dengan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Padahal ini amalan yang kita sendiri mengamalkannya setiap hari. Ya tidak Pak Bu? Ada tidak di antara kita yang tidak makan dalam sehari? Atau ada tidak mungkin selama dia hidup dia tidak makan-makan? Ya tidak mungkin. Pasti makan. Tidak mungkin itu. Pasti dia makan. Nah, makan dan minum itu ternyata ada doanya.
sebelum makan, setelah makan itu ada doanya. Nah, seharusnya hal-hal yang kecil-kecil seperti ini harus diamalkan. Harus diamalkan. Masuk rumah, ya, keluar rumah. Ada enggak orang yang hidup selama di dunia ini dia enggak pernah masuk rumah? Ada tidak Pak Bu? Kami yakin pasti pernah masuk rumah. Tidak mungkin yang tidak masuk rumah. Entah yang hidup di Rimbo, entah tidak tahu ya, ada masuk rumah katanya. Ya, pasti masuk dalam rumah. Ada tidak di antara kita, Bapak Ibu-ibu, yang tidak tidur? Yang selama hidup dia tidak pernah tidur, bangun terus. Tidak ada Bapak Ibu. Nah, ternyata zikir sebelum tidur ada. Zikir bangun tidur ada. Nah, amalan-amalan yang kayaknya sepele Pak Bu, ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan umat manusia. Banyak dilalaikan oleh umat Islam sendiri. Padahal amalannya itu kayaknya sepele. Tapi ternyata kadang-kadang amalnya itu kayaknya sepele, tapi ganjarannya Masya Allah. Ya, ganjarannya sangat luar biasa. Contoh, doa setelah makan. Apa doa setelah makan Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, barang siapa yang membaca doa ini, maka akan diampuni dosa dia yang telah lalu. Coba bayangkan Bapak Ibu, doa setelah makan keutamaannya seperti ini. Ya. Dan kita pasti makan setiap hari. Pasti paling tidak sesusah-susahnya orang Pak Bu, pasti makan sekali sehari ya dok. Nah, sebelum makan baca doa, setelah makan baca doa. Coba setelah makan kita baca doa, Masya Allah, betapa banyak dosa-dosa kecil kita berguguran Pak Bu. Ya, betapa banyak dosa-dosa kecil kita berguguran. Namun kadang-kadang kita menyepelekan. Kadang-kadang kita menyepelekan. Kita tidak mencela orang yang pengen belajar ilmu yang lebih tinggi, tidak. Seperti itu maksudnya, tapi mulailah dari yang dasar-dasar dulu. Ya, mulai dari yang dasar-dasar dulu. Dulu para ulama kita ada yang ditanya tentang hukum masalah perbedaan pendapat ulama dalam masalah fikih. Ya, apa kata ulama tersebut? Kira-kira masalah toharoh udah betul atau belum kamu? Ya, ditanya seperti itu. Masalah toharoh udah betul belum? Masalah adab-adabnya aja udah betul atau belum? Nah, banyak kita yang menyepelekan permasalahan masalah-masalah adab seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sawa'un fil laili aw fin nahar. Hadza dzikru inda dukhulil manzil sawa'an fil laili aw fin nahar. Ini doa ketika masuk rumah atau zikir ketika masuk rumah, baik ketika malam maupun ketika siang. Amma dzikru indal asya'i fa an yaqula bismillah. Adapun zikir ketika makan, al-asya' ini sebenarnya makan malam ya. Adapun zikir ketika makan malam sebenarnya bukan hanya makan malam saja Bapak Ibu. Sarapan pagi, makan siang, pokoknya makan ya. Adapun zikir ketika makan, maka hendaknya seorang membaca bismillah. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas, boleh juga menambahkan bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dzakarallaha inda dukhulihi al-baita wa dzakarallaha inda aklihi indal asya, qala syaitanu li ashabihi la mabita lakum wala asya. Apabila seseorang berzikir kepada Allah ketika dia memasuki rumah dan dia berzikir ketika makan, maka setan berkata kepada rekan-rekannya, teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian pada malam hari ini dan juga tidak ada makan malam. Lianna hadzal baita wa hadzal asya'a humiya bidzikrillahi azza wa jalla. Karena rumah ini, kata Syekh, rumah yang tadi orangnya masuk, ketika mau masuk rumah dia berzikir, ketika dia mau makan dia berzikir, maka rumah ini sudah dijaga dengan berzikir kepada Allah. Dijaga dari apa? Dari setan.
Hamahullahu ta'ala minasyayatin, dan dia juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Apabila dia masuk ke dalam rumah tapi tidak berzikir sebelum masuk ke dalam rumah, ketika dia masuk ke dalam rumah, maka setan berkata, maka kalian mendapatkan tempat untuk bermabit atau tempat untuk bermalam. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Kemudian apabila dia juga tidak berzikir ketika mau makan, tidak baca bismillah, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, kalian mendapat tempat untuk bermalam dan makan malam. Ai anna syaitan yusyarikuhu al-mabita wat ta'am li adami tahassuni bi dzikrillah, yaitu setan dia ikut serta. Nah, ikut juga tidur di rumah tuh. Kalau tidak baca doa ketika masuk rumah gitu Pak Bu, maka setan ikut bermalam di rumah kita. Ditambah lo ndak ada membaca zikir ketika mau makan, ndak baca bismillah, setan ikut makan bersama kita. Yo makan sama setan jadinya lah. Nah, kan bahaya ini kan? Karena dia tidak membentengi dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata saya di sini ada faedah, wa fi hadza, dalam hadis ini hasun ala annal insana yanbaghi lahu idza dakhala baitahu an yadhkura ismallah. Dalam hadis ini terdapat anjuran, ya, terdapat anjuran atau motivasi bagi manusia, hendaknya dia ketika masuk dalam rumahnya berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah. Wa dzikrul warid fi dzalika, dan zikir yang terdapat dari hadis Nabi SAW dalam masalah ini, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Ini yang panjangnya ya. Kalau yang pendeknya juga ada dalam riwayat yang lain, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ini juga ada. Kemudian kata Syekh, thumma yastaq, kemudian beliau bersiwak. Nah, jadi Nabi itu Pak Bu sebelum masuk rumah bersiwak beliau. Masya Allah. Bersiwak beliau sebelum masuk rumah. Kenapa beliau bersiwak? Beliau ingin berpenampilan bagus di hadapan istri beliau tercinta. Masya Allah. Ini diantara hikmahnya Pak Bu. Kondak ketika kalau rumah, Masya Allah, dandannya sangat luar biasa. Mode orang ke menikah sekali lagi. Kalau dia keluar rumah tuh, Masya Allah kan, parfumnya tabar kali semprot, ya. Nah, pokoknya baju yang paling bagus. Nah, yang ibu-ibu serupa itu pula kadang-kadang, ya. Ketika keluar rumah, Masya Allah, dandanannya luar biasa, kayak pengantin baru. Ketika di rumah, amburador, na'udzubillah min dzalik. Ya, seharusnya bagi yang udah nikah nih ya, bagi yang belum nikah tutup telinga aja dulu, enggak apa-apa. Ya, bagi yang sudah nikah, seharusnya Bapak Ibu, ya, seharusnya pasangan suami istri di rumah itu berdandan dengan sebaik-baik mungkin. Yang ibu-ibu dia berdandan secantik mungkin di hadapan suaminya. Tujuannya apa? Supaya udah apa nak menceliak padusian lain jo lain. Nah, kadang-kadang kan indah Pak Bu. Keluar dandannya luar biasa, di rumah subhanallah, ngelus dada. Ya. Asal-asalan penampilannya. Begitu juga yang laki-laki juga demikian, suami juga demikian. Ketika di rumah hendaknya dia juga memperlihat berdandan dengan sebaik mungkin juga, agar istri semakin cinta, semakin senang sama kita, ya, agar istri semakin senang sama kita. Makanya terjalinlah hubungan yang harmonis Bapak Ibu. Nabi itu Masya Allah, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, beliau tuh orangnya romantis juga sebenarnya, dan beliau sangat memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Diperhatikan juga beliau sama beliau, agar terwujudnya mawaddah warahmah, sakinah, ya, ketenangan, keharmonisan.
Dan itu juga dinilai pahala. Kenapa? Kalau istri kita senang melihat kita memberikan rasa senang kepada orang lain, itu dinilai pahala. Begitu juga istri ketika dia berdandan depan suaminya, memberikan rasa senang kepada suaminya, itu juga dinilai pahala, Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi beliau sebelum masuk itu bersiwak dulu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu fa awwalu ma yabda'u bihi as-siwak. Nah, ini dia. Kata saya di sini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum apabila beliau hendak memasuki rumah beliau, maka yang pertama yang beliau lakukan sebelum masuk rumah itu beliau bersiwak dulu. Bersiwak dulu, baru beliau baca doa, baru beliau masuk. Jadi masuk itu sanang istri beliau mencelik beliau. Nah, pada awak serupa itu loh Pak Bu, ya, bapak terutama ya. Karena ini yang contoh Rasulullah. Kalau bisa, ketika kita masuk rumah itu istri kita senang. Kadang-kadang mungkin di rumah ada masalah, ketika masuk rumah lah cemberut, gitu kan. Nah, akhirnya lah galau aja di rumah aja jadi. Baik. Summa yusallim ala ahli. Kemudian beliau setelah itu baru membaca salam. Membaca salam kepada istri beliau. Amma indal asya wa yaqul, adapun doa atau zikir ketika makan malam, maka dengan mengucapkan bismillah, ya, dengan bismillah. Wa bidzalika yahtarizu minasyaitonir rajim mabitan wa asya. Nah, kalau seandainya seseorang ketika masuk rumah dia berzikir, ketika mau makan dia berzikir, maka berarti dia telah menjaga dirinya dari setan, baik menginap, baik dalam bermalam maupun ketika makan malam. Fa in dzakara ismallah indad dukhul dunal asya syarakahu syaitan fi asyaihi. Apabila dia berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah, tapi ketika makan dia tidak berzikir, maka setan akan ikut bersama dia ketika makan. Nah, kalau gitu Pak Bu, maka setan ikut makan bersama kita. Kemudian sebaliknya, wa in dzakara ismallahi indal asya dunad dukhuli syarakahu syaitanu fil mabiti dunal asya. Kata saya sini, apabila dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan, tapi ketika masuk rumah dia tidak berzikir, maka setan ikut bersama dia bermalam, tapi ketika makan tidak. Satu setan lalok bersama awak bermalam di rumah. Wa in dzakara ismallah inda dukhul wa inda asya wa inna syaitan la yakunu lahu mabit wa la asya. Dan apabila dia berzikir menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan tidak ada tempat bagi dia untuk bermalam dan makan malam. Faedah hadis ini. Faedahnya yang pertama, fawaidul hadis. Faedah-faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kullu ma yuzkara smullahi alaihi yai'asu asyaitanu minhu. Segala sesuatu yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan putus asa darinya. Putus asa dari perkara tersebut. Jadi segala sesuatu yang kita hendak melakukannya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka setan putus asa. Zikir ini bukan hanya bismillah saja ya, jangan salah paham nanti. Apapun yang kita lakukan, kemudian kita berzikir sesuai tuntunan yang ada, maka setan akan putus asa dari kita. Contoh, sebelum masuk rumah tadi, kita baca doanya, maka setan putus asa. Ketika mau makan, kita baca zikir bismillah, setan putus asa. Ketika mau masuk kamar mandi misalnya, kita berzikir dulu, setan putus asa. Keluar kamar mandi, kita berzikir, setan juga putus asa. Intinya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita berzikir ketika itu, ketika melakukan sesuatu tersebut, maka setan dia akan putus asa, Pak Ibu. Masya Allah, ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, asyaitanu yuraqibu ibna Adam fi amalihi wa tasarrufihi wa fi umurihi kulliha
fa idza ghafila halla fi ghaflatihi wa nala muradahu. Jadi yang kedua, setan tuh Pak Bu selalu mengawasi anak cucu Adam. Ya, selalu mengawasi. Selama masih hidup itu diawasi sama setan terus. Diawasi sama setan, ya. Baik dalam perbuatannya, perilakunya sehari-hari itu diawasi sama setan, dipantau-pantau sama dia. Ini si fulan ini mau ngapain nih? Kira-kira dia mau ngapain? Dia akan memantau. Tujuannya dia memantau itu Pak Bu, apa tujuannya? Dia mencari celah. Dia mencari celah. Manakala ada celah dia akan masuk di celah tersebut untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Makanya di sini kata saya di sini, dia mencari celah, ya. Apabila dia melihat ada di antara orang yang dia pantau tersebut lalai. Nah, dia nih sasarannya setan nih Bapak Ibu orang lalai. Lalai di sini lalai dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia melihat ada seseorang lalai dan berzikir kepada Allah, halla fi ghaflatihi, maka dia masuk dari sisi lalainya anak cucu Adam tadi. Lalainya seseorang tadi, dia masuk dari situ. Mulailah dia nanti menggelincirkan orang tersebut yang lalai dari berzikir kepada Allah, dan dia pun bisa meraih apa yang dia inginkan. Setan bisa meraih nanti. Jadi sasaran pertama setan itu Bapak Ibu adalah orang yang lalai. Lalai di sini maksudnya adalah lalai dari berzikir kepada Allah, bukan lalai bakar ajo Pak Bu. Ya, tapi lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, yabitu fil buyutil lati lam yuzkarullah ta'ala fiha wa ya'kulu min ta'ami ahliha idza lam yadhkuru ismallahi 'alaiha. Setan itu Bapak Ibu, faedah yang ketiga, dia akan menginap di rumah-rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Setan itu, ya, dia akan menginap di rumah-rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di rumah tersebut. Dan dia akan makan dari makanan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mau makan. Ini faedah yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, faedah yang ketiga ini menjelaskan bahwasanya ternyata setan itu bermalam di rumah siapa saja yang tidak berzikir, ya, di rumah tersebut atau ketika masuk ke rumah tersebut, dan di rumah itu juga. Jadi Bapak Ibu, di rumah tuh sering-seringlah kita memutar ayat-ayat Al-Qur'an. Sering-sering kita memutar ayat-ayat Al-Qur'an. Karena Bapak Ibu, bahkan dalam sebuah hadis, setan itu tidak masuk di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Nah, ini kekhususan surat Al-Baqarah. Bukan berarti hanya surat Al-Baqarah saja, bisa surat yang lain. Tapi memang dikhususkan surat Al-Baqarah. Intinya baca Al-Qur'an kita di rumah itu Bapak Ibu. Ya, kita baca Al-Qur'an di rumah itu agar setan tidak bersarang di rumah kita, ya, tidak tidur di rumah kita. Kemudian hendaknya juga kita ketika mau makan itu berzikir kepada Allah dengan baca bismillah agar setan tidak ikut makan bersama kita. Faedah yang keempat dari hadis ini, likulli syaitanin atba'un wa awliya, ya, yastabshiruna biqaulihi wa yattabi'una amrah. Nah, setiap setan Bapak Ibu itu memiliki pengikut-pengikut. Nah, jadi setan itu memiliki pengikut juga Bapak Ibu. Dan memiliki wali-wali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki wali, setan juga memiliki wali. Nah, ini yang digunakan oleh setan untuk membantu dia menggelincirkan anak cucu Adam dari jalan al-haq, dari jalan yang benar. Masih ada cukup waktu? Habis ya? Cukup ya? Silakan, karena ini waktu udah menunjukkan jam 17:19 lewat 38 kurang lebih. Kalau kita lanjutkan satu hadis lagi kayaknya tidak cukup ya.
Baik, kita cukupkan. Allah taala alam bisawab. Silakan kalau ada yang bertanya, jika kami bisa jawab, kami jawab. Jika tidak, maka kita tangguhkan. Silakan. Gini Ustaz, kalau ada di rumah itu 6 keluarga, yang 4-nya masuk tidak membaca zikir, yang 1-nya masuk dari zikir. Apakah di rumah itu juga ada setan juga tidur? Selama di rumah itu ada orang ketika masuk, Di rumah itu ada 6 orang. Ya. Yang 1-nya baca zikir masuk. Yang 5-nya tidak. Tetap nanti bagi yang ketika masuk tidak berzikir, ya mabit setan di situ. Makanya diajarkan kepada keluarga kita. Itu kewajiban kita. Kita ajarkan kepada keluarga kita. Ajarkan doa ketika masuk rumah. Karena redaksi hadisnya seperti ini. Ya. Apabila dia masuk dalam rumah, dia berzikir, maka tidak ada tempat untuk mabit bagi setan. Ada tempat tidur. Tapi kalau ada nanti masuk dia ternyata tidak berzikir, nah itu dia peluang. Ya, peluang bagi apa? Bagi setan untuk apa? Mabit. Yang 1 tadi kan masuk membaca zikir. Iya. Ya, jadi dalam hadis ini tidak dijelaskan pembagian seperti itu. Nah, itu masalahnya. Ya, umum saja disebutkan di sini. Jadi kewajiban kita ya mengajarkanlah kepada anggota keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita ajari anggota keluarga kita agar dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar berzikir, tahu apa zikir-zikir yang diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi yang lain? Ya kan? Makan tadi Ustaz. Ya. Kan makan dengan tangan kanan. Jadi kalau minum itu Ustaz, ada yang kayak gitu Ustaz pakai kiri, tapi nyuruh tadi Ustaz. Betul. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ada kebanyakan kita seperti itu. Makan sudah dengan tangan kanan, khawatir gelasnya apa? Kotor. Ya, khawatir gelasnya kotor kalau seandainya dia minum juga dengan tangan kanan. Perlu kita perhatikan. Tuntunan Nabi SAW itu tidak membedakan antara makan dan minum. Ya, tidak membedakan antara makan dan minum. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Makan terus sekalian mewakili apa? Minum. Nah, solusi seperti tadi itu kan dia mencari solusi. Wallahu ta'ala alam, kami pribadi berpendapat tetap pakai tangan kanan. Kalau kotor, sanglet berapa harganya? Ada yang 1.000 ya, ada yang 2.000. Cuci. Ya, ngapain kita harus pusing-pusing? Ya, dicuci udah. Karena kalau seandainya memang ada itu alternatif demikian, pasti Nabi juga menjelaskannya. Nabi juga akan menjelaskan. Ada pengecualian misalnya. Pengecualian ada. Kalau seandainya tangan kanannya putus misalnya, atau sakit, tidak bisa ngangkat. Nah kalau ini ya apa boleh buat? Uzur ini uzur syar'i. Kalau ini tidak masalah. Ini uzur syar'i dan ini dibolehkan. Nah, ini tangannya sehat, bisa mengambil. Mungkin kadang-kadang malas nyuci. Nah ini dia harus ditinggalkan. Nah, tetap pakai tangan kanan. Wallahu taala alam bissawab. Kami pribadi lebih lebih condong untuk tetap memerintahkan pakai tangan kanan. Kalaupun kotor kita cuci. Ya, kita cuci. Nah, ada lagi yang lain? Sudah azan? Cukup? Ya, baik. Nanti kalau mau bertanya bisa di bawah saja nanti ya. Selesai. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.